langsung aja pada soal nomor 1, pembahasan soal tryout CPNS Kesehatan tahap 2 ya. Soal pertama, Hari Kesehatan Nasional yang diperingati pada tanggal 20 pada tahun 2018 adalah HKN yang ke-54 ya. Tinggal dikurangi saja. 1964 dikurang 2019 ya. Jadi hasilnya 54. Kalau 2019 berarti 55 ya. Berarti kalau November nanti 2020 berarti ke 56 ya. Oke, lanjut ya. Oke, soal nomor 2. Tema Hari Kesehatan Nasional yang diperingati pada tanggal 12 November adalah, ya, jawaban yang benar adalah Aku Cinta Sehat. Nah, ini pembahasannya. Sini juga masih banyak yang salah. Banyak yang milih option B, Generasi Sehat Indonesia Unggul. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Tema 2016 itu Indonesia Cinta Sehat. 2017 tema Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Tema 2018 Aku Cinta Sehat. 2019 Generasi Sehat Indonesia Unggul. Ya, jadi sudah jelas ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Tema HKN tahun 2017 adalah Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Tema ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan. Ya, jawaban yang benar adalah BISPK. Nah, ini penjelasannya. Hari Kesehatan atau HKN ke-53 diperingati pada tanggal 12 November 2017 dengan tema Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Tema ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan BISPK. Oke, soal berikutnya. Nomor 4. Salah satu makna logo berbentuk angka 55 pada logo HKN ke-55 tahun 2019 adalah menggambarkan, ya, jawabannya adalah gotong royong. Ini penjelasannya. Ini ya. Logo berbentuk angka 55 ya, menandakan ini. Menggambarkan gotong royong, bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang digambarkan. Kalau lingkaran hijau ini maknanya kesempurnaan, tidak terputus, ya, tidak memiliki awal atau akhir, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna serta kehidupan. Kalau garis tengah ini perjalanan dari bawah menuju ke atas, menuju keberhasilan, mencapai kualitas sumber daya manusia, produktif, mandiri, dan unggul. Nah, jadi sudah benar ya kalau jawabannya adalah gotong royong. Lanjut soal nomor 5. Kapan pertama kali Hari Kesehatan Nasional diperingati? Ini juga masih banyak yang salah. Banyak yang pilih 12 November 1959. Padahal jawaban yang benar adalah 12 November 1964. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Tahun 1959 itu adalah dibentuknya Dinas Pembasmian Malaria. Ya, karena pada kisaran tahun 50-an itu terjadi wabah malaria. Ini sejarahnya ya. Nah, tapi kapan ditetapkan HKN itu dirayakan pertama sekali? Nah, di sini. Ini nih. 1964 ya. 60 juta lebih penduduk Indonesia mendapat perlindungan dari penyakit malaria. Nah, tanggal 12 November 1964 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama guna merayakan keberhasilan pemerintah membasmi wabah malaria. Jadi jangan salah-salah lagi ya. Jadi sudah tepat kalau jawabannya adalah 12 November 1964. Lanjut soal berikutnya. Pemberian vitamin A dilaksanakan pada bulan ini juga masih banyak yang salah. Ada yang hanya milih Februari, ada yang pilih Agustus. Padahal yang jawaban yang benar adalah Februari dan Agustus setiap tahunnya. Ya. Oke, nah ini dia ya. Lanjut.
Seorang ibu membawa anaknya umur 1 tahun ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A. Maka anak tersebut mendapatkan vitamin A. Nah, ini juga masih banyak yang salah. Ada yang kapsul biru, kapsul merah. Ada yang kapsul merah dan biru. Dua-dua dikasih. Astaga. Jawaban yang benar adalah kapsul merah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, vitamin kapsul merah untuk balita 12 atau 1 tahun sampai 59 bulan. Vitamin kapsul biru untuk bayi 6 sampai 11 bulan. Jadi jelas ya? Oke, lanjut. Soal nomor 6. Hari imunisasi diperingati setiap tanggal. Nah, ini 24 April, barusan ya, bulan kemarin. Nah, 11 April hari kanker tulang. 17 April hari hemofilia sedunia. 18 April hari diabetes nasional. 22 April hari demam berdarah. Jadi jawabannya yang paling benar adalah 24 April, hari imunisasi. Lanjut. Ya. Tujuan dibentuknya desa dan kelurahan siaga aktif adalah, nah, jawaban yang paling benar adalah percepatan terbentuknya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah, serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Ini tujuan umum ya. Kalau yang lainnya ini merupakan tujuan khusus. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini penjelasannya ya. Oke, sudah jelas. Indonesia menetapkan eliminasi kaki gajah sebagai salah satu prioritas nasional pengendalian penyakit menular. Bulan eliminasi kaki gajah atau Bilkaga serentak dilaksanakan pada penduduk yang tinggi di kabupaten atau kota endemis penyakit kaki gajah di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Oktober ya. Ingat, Bilkaga, bulan eliminasi kaki gajah itu adalah pada bulan Oktober, di mana saat itu fasilitas kesehatan atau pihak puskesmas akan memberikan ya obat pencegahan atau POPM filariasis ya. Biasanya dikasih DEK sama albendazol. Ditambah lagi pemandian ke lambu berinsektisida. Lanjut. Kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta saat masih dalam kandungan merupakan kekebalan A. Aktif alamiah, aktif buatan, pasif alamiah, pasif buatan, dan kekebalan aktif. Ini juga masih banyak yang salah. Penjelasannya adalah, ya, kekebalan ada dua, aktif dan pasif. Kekebalan aktif ada terbagi dua lagi, aktif alamiah dan aktif buatan. Aktif alamiah didapatkan ketika seseorang mendapat suatu penyakit. Contoh, cacat ya, ataupun campak ya. Oke. Aktif buatan didapatkan dari pemberian vaksinasi. Nah, ini pemberian imunisasi ya. Jadi kalau diberikan, contohnya seseorang diberikan imunisasi BCG, maka seseorang itu telah mendapatkan kekebalan aktif buatan. Pasif alamiah ini didapat dari ibu melalui plasenta saat masih berada dalam kandungan. Kekebalan yang diperoleh dengan pemberian air susu pertama atau kolostrum. Kalau kekebalan pasif buatan itu diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contohnya pemberian serum anti bisa ular kepada orang yang dipatuk ular berbisa. Nah, jadi sudah tepat sekali jawabannya adalah kekebalan pasif alamiah yang didapat dari ibu melalui plasenta saat masih dalam kandungan. Oke, soal berikutnya. Memberantas kemiskinan dan kelaparan. Nomor 1. Nomor 2, pendidikan dasar. Nomor 3, pemberdayaan kaum perempuan. 4, akses air bersih dan sanitasi. 5, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. MDGs ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3 adalah itu merupakan goals MDGs ya. 4 dan 5 ini merupakan goals dari SDGs. Berikut penjelasannya. Nah, MDGs ada 7 goals ya. Memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ya.
meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kematian anak, memerangi HIV/AIDS, malaria, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Jadi jawaban yang paling benar adalah option 1, 2, 3 atau bagian A. Lanjut. Soal nomor 13. Pemberian imunisasi MR diberikan pada bayi, anak, dan umur 9 bulan sampai dengan 15 tahun. Sudah jelas ya? Kalau nggak percaya nanti bisa googling sendiri. Oke. Hari AIDS sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember. Ya, ini penjelasannya. 14 November itu hari diabetes ya. 15 Oktober hari CTPS sedunia. 17 Juli hari Saka Bakti Usada, 1 Mei hari asma. Soal berikutnya. 1. Faktor infeksi, 2. Faktor malabsorpsi, 3. Faktor makanan, 4. Perilaku manusia. Pertanyaan, faktor penyebab atau agen yang dapat menyebabkan stunting adalah, ya, jawaban yang benar adalah poin 1, 2, 3. Infeksi, malabsorpsi, dan faktor makanan. Kalau perilaku manusia ini merupakan host atau pejamu. Dan yang satunya lagi adalah environment atau lingkungannya. Soal berikutnya. Untuk mengukur keberhasilan PHBS di rumah tangga, digunakan 10 perilaku yang merupakan indikator, yaitu kecuali. Nah, jawaban yang tidak termasuk dalam indikator PHBS rumah tangga adalah cek kesehatan berkala. Di sini juga ada yang salah. Dipilih persalinan ditolong oleh petugas kesehatan. Padahal jelas pertanyaan adalah kecuali. Ya. Berikut adalah penjelasannya. Ya. Untuk mengukur keberhasilan pembinaan PHBS di rumah tangga, digunakan 10 perilaku yang merupakan indikator, yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif kepada bayi, menimbang berat badan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, konsumsi sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Jadi, terutama teman-teman yang kesmas atau yang bagian promkes ya harus tahu ini ya, 10 indikator PHBS rumah tangga. Oke, lanjut. Soal nomor 18. Kegiatan pokok pada posyandu adalah kecuali. Nah, yang tidak masuk dalam kegiatan pokok posyandu itu adalah bina keluarga balita. KIA, KB, imunisasi gizi masuk dalam kegiatan pokok. Sedangkan yang ditanya adalah kecuali. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Kegiatan pokok posyandu itu ada 5 ya. KIA, KB, imunisasi gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare. Lanjut. Soal nomor 17. Faktor lingkungan atau environment yang dapat menyebabkan stunting. Ya, sudah jelas ya, ini jawabannya kondisi sanitasi yang kurang baik. Di sini rata-rata benar semua menjawab. Lanjut soal nomor 19. Kegiatan pengembangan pada posyandu adalah, nah ini kebalikannya. Kalau tadi pokok, sekarang pengembangan. Kecuali ya, tanam obat keluarga masuk pengembangan, bina keluarga lansia masuk di pengembangan, pos pendidikan anak usia dini masuk pengembangan, program pembangunan masyarakat desa lainnya masuk pengembangan, pencegahan dan pengendalian penyakit adalah merupakan kegiatan utama posyandu. Ya, ini ya penjelasannya. Soal nomor 20. Posyandu dikenal dengan istilah sistem 5 meja. Kegiatan pada meja keempat adalah, yang paling benar adalah penyuluhan. Ini meja pertama, meja kedua, meja ketiga, keempat, dan kelima.